Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikanmu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan dengan keadaan yang baik, dan kami bersyukur Tuhan untuk hari baru pada pagi hari ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pimpin dan sertai aktivitas kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami lakukan, semuanya hanya berfokus untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Suling 5 Juni 2023. Melayani dengan rendah hati. Bacaan Alkitab terambil dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Markus 1 ayat 7. Jika kita boleh jujur, hal paling sulit untuk kita lakukan dalam keseharian kita adalah untuk merendahkan hati. Bagaimanapun, sebagai manusia kita lebih ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Di zaman seperti sekarang ini, rasanya lebih sulit menemukan orang yang rendah hati, karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendah hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Menariknya, Yohanes dalam teks bacaan kita hari ini justru tampil dalam kesederhanaan, meskipun ia adalah seorang hamba Tuhan yang hebat. Alkitab menyebutkan bahwa melalui pemberitaan Yohanes, orang-orang seluruh Yudea dan Yerusalem bertobat dan dibaptis. Namun di balik kehebatannya, ia justru berpenampilan dan hidup secara sederhana, atau memakai jubah bulu onta, ikat pinggang kulit, makan belalang dan madu hutan. Kalau Yohanes mau, ia bisa saja membanggakan diri atas keberhasilan dan ketenarannya. Namun ia tidak mengambil kemuliaan itu untuk dirinya. Ia justru mengembalikan popularitas dan kemegahan itu kepada yang seharusnya menerima. Di tengah popularitasnya, ia memberitahu kepada orang banyak bahwa ada pribadi lain yang jauh lebih berkuasa dan lebih mulia. Sampai membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Ternyata Yohanes Pembaptis bukan hanya sederhana di dalam penampilan, tetapi juga rendah hati dalam pelayanan. Hal ini disebabkan karena ia menyadari sungguh bahwa dirinya bukanlah tokoh utama, melainkan hanya utusan yang mendahului kedatangan sang tokoh utama, yaitu Yesus Kristus. Kehidupan Yohanes seharusnya menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam pelayanan, sesungguhnya diri kita hanyalah utusan. Kesadaran akan status kita sebagai seorang utusan menjaga kita untuk tetap rendah hati dalam melayani Tuhan. Kerendahan hati yang sejati bukanlah merendahkan diri sendiri, melainkan tidak memusatkan perhatian pada diri. Pokok doa pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk pimpinan Bamusnas, BPNGGBI, YBI, dan YRSBI agar terus Tuhan pakai dalam pengembangan pelayanan umat baptis di Indonesia. Sekian renungan suling pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.